Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan memenuhi tugas biologi. Nah, kali ini kita ada di Taman 10 November di Surabaya. Jadi di sini kita akan melihat atau memilih dua tanaman untuk membedah morfologi dan taksonominya, guys, dari kingdom, phylum, dan lain-lainnya. Nah, kita akan di sini akan berjalan dan mencari tanaman yang akan kita lihat morfologinya dari daun, batang, sama akarnya. Apakah itu daunnya itu menyirip ataupun dia sejajar, ataupun dia akarnya ada yang serabut ataupun yang akar tunggang dan lain-lain, ataupun batangnya yang lain ataupun tidak, ya gitu guys. Jadi kita akan memilih dua tanaman yang akan kita teliti, ya kan Man? Ya, jadi kita akan memilih, ya guys. Kita akan mulai berkeliling dan mencari dua tanaman tersebut. Oke guys, kita coba cari tanaman yang cocok buat lihat morfologinya ini. Kita akan lihat yang di sini aku sepertinya banyak juga guys. Nah, ini taman mana ini tuh banyak tumbuhan yang dinikmati oleh banyak animal atau binatang-binatang, sehingga di sini kesempatannya bagus ya teman-teman. Nah, yang mana? Kita akan mencari. Nah, kayaknya ini ada yang kasih teman-teman. Ini dia bunga sepatu, ya kan Man? Ya. Bunga sepatu cocok kan? Matiin kamera dong. Ya. Jadi kita ambil bunga sepatu nih guys. Bunga sepatu buat kita bedah morfologinya dari daun. Daun sama apa Man? Daun, batang sama batu. Iyalah, saya tahu. Daun, batang sama akarnya. Oke, kita lihat dulu ya guys. Ya, tuh. Ini ada bunganya. Sini dong Mas. Gimana lagi? Duh. Nah, jadi kita mulai dari apa dulu ini Mas? Dari daunnya ya. Oke, nanti Salman yang akan mendeskripsikan daunnya, itu daunnya yang seperti apa gitu ya. Oke, kita lihat Salman mendeskripsikan daun, batang, dan akarnya. Daun bunga. Oke, saya akan melihat morfologi tanaman bunga sepatu dari daun. Memiliki bentuk daun yang unik dan memiliki bagian tepi yang tidak rata, ujungnya yang runcing dan memiliki lebar sekitar 5-10 cm, dan daunnya agak lebar, tipis, bagian belakangnya agak meruncing, sedangkan tepi daunnya bergerigi kasar dan seperti kertas, ada akar licin. Oke guys, ini tadi yang dijelaskan morfologinya Salman. Badan sepatu itu seperti ini ya, bentukannya dia bergerigi, pinggirnya dia agak lebar, dan bentuk daunnya agak meruncing dan agak tipis, dan juga di belakangnya ya, dan dia menyirip ya guys, daunnya dia menyirip. Jadi ini adalah morfologi dari daun bunga sepatu. Sekarang kita lanjut ke morfologi dari akarnya dulu, dari yang paling bawah. Tadi kan dari daun langsung kita ke bawah ke akarnya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut. Tadi kan Salma yang menjelaskan, sekarang saya yang menjelaskan bahwa akan menjelaskan tentang morfologi dari akar dari bunga sepatu ini, tanaman bunga sepatu. Jadi akar dari bunga sepatu ini dia memiliki akar tunggang, dan warnanya itu agak coklat muda lah, agak terlalu coklat banget gitu ya. Jadi ini dia akarnya, bukan akar tunggang dia. Kalau akar tunggang dia akan agak kuat dan agak tebal. Dia warnanya coklat muda dan ini cukup bagus. Maksud saya tuh ini akar tunggang ini cocok buat tanaman bunga sepatu. Dan ini masuk pohon-pohon dulu ya guys. Ini adalah bunga sepatu. Jadi kita lanjut, tadi kan sudah daun sama
morfologi dari batang tanaman sepatunya ya. Kita lihat morfologinya. Kita lihat dari morfologi batang tanaman sepatu ini ya, bunga sepatu. Jadi saya akan menjelaskan batang morfologi bunga sepatu. Dimulai dari tanaman batang bulat, berkayu, kertas diameter kurang atau lebih 9 cm. Masih muda, ungu, setelah tua putih kotor. Ini masih mudanya ya guys, dia warna ungu ya, saya fokusin dulu nih, itu kan warna ungu, sedangkan dia kalau sudah tua jadi putih kotor. Jadi seperti ini nih guys, jadi dia kayak agak kecoklatan warna putih gitu, nah, putih kotor tuh kan. Ini ketika sudah tua, tapi kalau ini ketika masih muda, dan dia mungkin lebih atau kurang dari 9 cm diameternya dan bulat tentunya. Nah, oke guys, jadi di sini taksonomi dari tadi kan sudah ada morfologi dari akar, daun sama batang ya. Nah, di sini dia taksonominya itu kita mulai dari divisinya. Dia divisinya itu adalah Tracheophyta, subdivisinya dia Spermatophytes, dan kita lanjut ke ordonya. Dia ordonya Ordo Malvales, familinya Malvaceae, subfamilinya dia Malvodiae, dan tribusnya dia Hibiscae, dan genusnya dia Hibiscus. Jadi dia genusnya Hibiscus, spesiesnya dia Hibiscus rosa sinensis. Jadi itu adalah taksonomi dari tanaman bunga sepatu. Oke guys, tadi kita sudah melihat morfologi dari bunga sepatu ya kan Man? Ya. Asik dong. Iya kan? Iya. Terus kita lanjut nyari morfologi tanaman yang lain ini guys. Ada pesan yang mau disampaikan kan? Oke guys, saya lupa. Apa tuh? Di sini ada ekosistem tanaman. Lupa. Ekosistem apa tuh? Tanaman. Oh, ekosistem taman maksud kamu? Iya. Nah, kenapa ekosistem taman di sini? Merupakan ekosistem buatan oleh manusia. Oh, jadi di sini tuh kata kamu di sini tuh ekosistem buatan gitu ya, termasuk ekosistem yang buatan gitu. Ya, ada yang alami dan ada yang buatan. Oh iya ya, saya paham. Jadi maksud kamu itu sebenarnya ekosistem itu ada dua kan, ada ekosistem alami sama buatan. Sedangkan ekosistem di taman ini di Surabaya itu dia buatan manusia. Mungkin itu bisa mempengaruhi komunitas makhluk hidup yang ada di sini ya kan Man? Ya. Oh gitu kata Salman. Jadi di sini tuh termasuk taman yang buatan gitu ya guys. Jadi kita lanjut aja lah nyari tumbuhan yang akan kita cari morfologinya. Yuk kita jalan yuk ke sana. Oke guys, saya sama nama saya Salman yang menemukan tumbuhan ini. Nah, saya itu tertarik membuat meneliti ini dari morfologinya. Dia namanya apa ya? Dari akarnya sampai ke daun-daunnya, ya kan Man? Iya. Jadi kita akan lanjut ke morfologinya dari pohon palem kenari. Itu begini sih. Dari bawah sampai. Oke, lanjut. Jadi dari pohon palem kemari, daun tumbuhan palem tersebut menyirip dan menjemuk. Pada pohon daun tumbuhan palem-paleman tersusun menyirip dan menjemuk. Pada tangkainya diselimuti pelaba di beberapa jenis pohon palem. Seluruh daunnya ditumbuhi duri. Tidak hanya itu, Duri itu di jenis tertentu daunnya saja. anak daun yang lahir akan melingkari ibu tangkai daun. Daun tanaman palem lumayan panjang. Panjangnya sampai 3 meter. Bagian
daunnya juga nih. Coba. Jadi itu tadi morfologi dari apa man? Dari pohon palem, dari daunnya kan? Oke, sekarang kita lanjut ke batangnya. Saya yang akan menjelaskan batangnya nih guys. Oke guys, tadi kan Salman sudah menjelaskan tentang daunnya. Sekarang kita lanjut ke batangnya. Jadi batangnya dari batang dari pohon palem ini itu biasanya batang pohon palem itu jarang bercabang. Itu kan betul kan, jarang bercabang. Dan dia tidak beruas dan tumbuh tegak ke atas. Dia tumbuh dari bawah dan ke atas dan jarang bercabang. Karena itu cuma bercabang ketika dia tumbuh daun ke atas gini guys. Nah, dia batangnya jarang bercabang. Batang tanaman pada umumnya batang tanaman palem tumbuh sebagai batang tunggal. Dari batang tunggal seperti pohon kelapa, dia sama sepotong kelapa. Dia batang tunggal maksudnya, namun di jenis tertentu ada yang berumpun seperti pohon salak. Nah, tingginya itu dapat mencapai 15 hingga 20 meter, dan ini masih belum mencapai 15-20 meter karena ini masih muda lah guys ya, termasuk muda, masih kecil. Dan di bagian bawah batang besar, sedangkan bagian atasnya ramping. Bagian bawahnya dia batang besar dan dia semakin ke atas tuh semakin agak meramping. Itu kan ini guys, agak meramping, batang besar, dan dia agak tunggal dan tegak lurus ke atas dan jarang bercabang ya guys. Memang betul ini pohon palem kenarinya. Jadi lanjut, Salman menjelaskan tentang akarnya ya kan man? Ya, akar pohon palem akan tumbuh masuk ke dalam. Seiring bertambah usia, akarnya akan bertambah banyak terus-menerus. Sistem akarnya sangat rapat dan padat, sehingga mampu menopang batang palem yang tumbuh tinggi. Akarnya lahir dari pangkal batang berbentuk silinder, tidak berambut, tidak tunggal, dan tidak terlalu bercabang. Jadi gitu doang guys, dia tuh tidak agak serabut dan juga tidak tidak serabut dan tidak jadi agak tidak bercabang dan dia agak bercabang gitu ya guys. Jadi semi-semi lah gitu ya dari akar pohon palem kenari ini ya. Tuh. Oke guys, Salman akan mendeskripsikan atau taksonomi dari pohon palem ini. Nah, yang pertama kingdom Plantae. Jadi kingdomnya Plantae, terus Order Arecales, family Araceae, subfamily Saphoideae. Oke. Sudah. Jadi ini ya taksonominya guys. Ya kan man, kita sudah nyari dua tanaman nih. Dua tanaman dari tanaman bunga sepatu sama pohon palem kenari. Kan? Oh ya. Jadi kita jalan aja yuk. Jadi gitu doang tentang penjelasan morfologi dua tanaman dan ekosistem di sini dari perjalanan kita di taman ini ya. Mungkin itu cukup dari kita. Selamat menonton video. Terima kasih telah memberikan tugas ini. Jadi dengan tugas ini kita mendapatkan wawasan yang lebih banyak gitu ya kan man? Ya. Jadi tutup dulu man, coba tutup. Tutup dong. Tutup videonya lah. Kamu aja lah. Ya udah. Jadi terima kasih teman-teman menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.